Konspirasi. Oke guys, balik lagi dengan gua Vici Banzio and Bronans. Yo. Kali ini kita akan membahas hal-hal yang serius. Apa tuh? Udah serius banget ya peninggalan Serius kita banget. nih. Udah oke. Gue belajar dulu pakai jas hitam putih kayak udah mau kayak orang ke pemakaman. Pemakaman atau kondangan nih? Kondangan gak ada yang pakai jas sekarang. Oh ya benar ya. Zaman sekarang kalau kondangan begitu orang biasanya pakai casual gitu. Casual, batik, kemeja. Adu apaan tuh? Adu outfit gitu. Heeh. Tapi kalau pemakaman rata-rata semuanya biasa. Serius. Pemakaman kan kayak pemakaman serius kan. Kalau kondangan kan ada fun-funnya gitu. Ada fun-funnya gitu. Nah, kalau misalnya pemakaman gitu kan biasanya pakaiannya serius-serius karena ada sesuatu yang dimakamkan orang. Oh iya, benar ada. Kita juga ini pakai serius-serius begini ada yang dimakamkan nih. Apa tuh yang dimakamkan? Fakta. Wah, Anjay, fakta ini seram. kubur dalam-dalam tak sembunyi dari masyarakat. Ya betul, sampai menjadi sebuah misteri yang belum terpecahkan. Nah, jadi kita akan pecahkan malam ini. Nggak mecahkan juga sih, coba kita mau bahas. Oke ya, kita nggak bisa memecahkan misteri, guys ya, karena misteri itu akan tetap ada di masyarakat. Iya. Oke, kali ini kita mau bahas apa nih? Kita akan bahas beberapa teori konspirasi dalam dunia musik. Dunia musrik. Musik. Ya. Oh, musik beda lagi. Ada beberapa kayak kan? Ada beberapa. Oke. Ya, lumayan banyak juga sih. Oke, yang pertama nih. Oke. Apa teori? Kita akan memberikan, jadi ada beberapa ya kan? Betul. Nah, untuk yang pertama adalah Paul McCartney. Wow. Lu tahu The Beatles nggak? Tahu kan? legend ya. Nah, iya itu legend banget tuh. Jadi Paul McCartney ini dia tewas dalam kecelakaan tahun 1966. Kok bisa ya? Dicat. Panik bisnisnya Beatles nih bakal hancur nih. Kan The Beatles kan bandnya gede banget tuh. Iya. Waktu itu The Beatles emang salah satu band nomor 1 di dunia tuh. Betul. Nah kan, jadi mereka bikin audisi kecil-kecilan. Audisi kecil-kecilan untuk? Audisi kecil-kecilan yang gede. Kecil-kecilannya berarti nggak kecil, yang gede nih, audisi gede, audisi besar gitu. Iya, audisi besar, tapi kecil-kecilan. Nah, kurang lebih kayak gitu tuh. Ya, soalnya masa The Beatles band salah satu band nomor 1 di dunia bikin audisi yang kecil-kecilan gitu. Mereka mau bikin kecil-kecilan tapi nggak kecil juga sih namanya. Jadi untuk apa tuh dia bikin audisi? Nah, terus mereka tuh apa tuh ya namanya? Mereka nemuin nih, namanya William Campbell. William Campbell. Ya, seorang yatim piatu. Yatim piatu. Ya, mereka lagi. Nah, dia sangat mirip nih sama Paul McCartney. Nah, jadi pas The Beatles ngadain audisi itu si Paul McCartney nggak diajak. Kan udah tewas anjir. Oh iya. Iya, justru itu audisi kecil-kecilan yang besar itu dibikin supaya menggantikan Paul McCartney ini. Nah, jadi kan dia tuh tahun 66 ya. Tapi kan The Beatles bubar tahun 70. Iya, karena dicat. Nah, jadi apa tuh ya? Mungkin setelah 4 tahun si William Campbell ini apa tuh menjadi vokalis, baru The Beatles-nya bubar gitu. Nah, petunjuk kematiannya ini konon disebarkan nih lewat sampul Abbey Road di majalah tuh. Majalah pada saat itu gitu. Dimana Paul McCartney ini layaknya mayat. Nah, lagu Revolution 9 ini kalau diputar kebalik terdengar kayak kalimat Turn me on, dead man. Kayaknya kayak hidupkan aku gitu. Oke. Ya, jadi ini sebenarnya agak serem ya. Kalau menurut gue sih kayaknya nggak masuk akal gitu teorinya. Kenapa tuh? Karena ya kan kalau muka yang bisa mirip ya, cuman kalau suara kan nggak mungkin loh dimirip-miripin gitu loh. Tapi kan ada teori konspirasi yang bilang manusia ini di dunia itu ada 7 yang mirip kayak kita. Mungkin ini salah satunya nih, si William Campbell nih. Ya nggak mungkin 7 itu di negara yang sama, lokasi yang sama kan, kayak mustahil gitu.
terus tinggi badannya kan nggak mungkin sama kan gitu. Terus ya kalau emang Paul McCartney itu meninggal, masa nggak ada yang heboh gitu kan. Buktinya sama sekarang kan dia masih nyanyi gitu kan, masih sering konser. Tapi kan ya pasti bisa dong bikin didapetin penggantinya gitu, karena kan audisi kecil-kecilannya besar. Kalau audisi karena band besar ya berarti harusnya udah kesebar dong, udah pasti yang audisi itu nanya gitu kan, ini audisi buat apa nih The Beatles? Oh, untuk gantiin Paul McCartney. Emang Paul McCartney-nya kemana gitu kan? Oh iya. Pasti kan yang audisi bertanya-tanya gitu kan? Ah iya, itu dia. Pasti bukan cuma bertanya-tanya, tapi mereka menyebarluaskan ke orang-orang yang lain gitu. Jadi namanya ini bukan teori, bukan audisi kecil-kecilan ini. Audisi kecil yang dibesar-besarkan. Audisi besar yang dikecil-kecilkan. Kurang lebih kayak gitu lah guys ya. Ya. Berikutnya nih dari idola anak-anak tahun 90 sampai 2000-an awal ya, mungkin pada tahu yang namanya Avril Lavigne. Avril Lavigne. Itu apa tuh? Penyanyi popang atau solo atau solo penyanyi popang gitu. Oh, dia lahir di Kanada. Oh, Kanada. Oh, bukan solo. Oh, itu aja kan doang. Nyanyi solo kan. Oh, Kanada. Udah maksudnya Pak Jok sih. Oh, lahir di Kanada. Oh, Anjay, woi guys. Baru nih. Dia lahir si Avril lahir di Kanada sebelum Kanada lahir gitu. Kurang lebih kayak gitu. Kurang lebih begitu. Ya, mungkin nih ya pemainnya ya dia populer di tahun 2000-an awal sampai akhir ya. Nah, jadi ini beritanya, rumornya ya. Bukan beritanya, rumornya. Teorinya. Oh, jadi bukan berita ya? Bukan. Kalau berita kan ya fakta. Ini kan rumor gitu. Oke, rumor. Teori. Nah, jadi dia tuh diduga melakukan bunuh diri pada tahun 2003. Dan siapa yang bunuh? Bunuh diri berarti menghabisi nyawanya sendiri. Oh. Gitu. Oke. Nah, jadi tubuh dia tuh diganti sama stuntman. Yang penyanyi butuh stuntman ya? Stuntman. Emang penyanyi butuh stuntman ya? Oh, jangan-jangan kayak Paul McCartney lagi bikin audisi besar yang dikecil-kecilkan gitu. Untuk nyari stuntman gitu. Iya, bisa jadi tuh. Buat apa gitu? Ya biar bisnisnya tetap jalan ya kan, lagunya kan terkenal tuh mana-mana. Ya, jadi dia di rumornya konspirasi dia digantiin sama stuntman-nya yang bernama Melissa Vandella. Nah, gue nggak tahu tuh gitu. Jadi buat apa gitu penyanyi butuh stuntman gitu? Kali aja ada video klip action yang ada berantem-berantemnya. Agak ada, gue udah pernah lihat. Lah itu Party at Eden. Nah, lihat tuh. Nah, itu yang lagu barunya tuh yang judulnya Crown of the Emperor. Nah, itu ada berantem-berantemnya tuh. Iya. Ada Q Aman sama Vici Banzio berantem di situ. Nah, itu makanya tuh butuh pemain musik juga, kadang ada sesi berantemnya juga. Ada berantemnya juga. Cuma kan dia lagunya popang ya, yang ceria-ceria gitu. Lagu-lagu remaja pada saat itu kayak agak mungkin butuh stuntman. Ya. Jadi nggak perlu adegan berantem ya? Nggak perlu. Di teori ini banyak fans yang notice kayak ada perubahan drastis gitu kan dari awal-awal kemunculan Avril Lavigne kan stylenya agak tomboy gitu kan, kayak laki lah. Nah sekarang kayak mulai kayak 2000-an akhir gitu kayak udah mulai agak feminim gitu. Nah ya kalau menurut gue sih emang kayak ya jenis musiknya emang udah agak berubah gitu ya. Ya mungkin dia ngikutin albumnya gitu loh, tema albumnya, jadi agak-agak tema albumnya. Kan emang saat itu kan emang dia tuh lagunya emang yang agak-agak ceria gitu kan, sesuai sama zamannya. Iya, sama zamannya dia berjaya, lagu-lagu yang sangat populer, lagu-lagu yang dia yang dulu. Iya kan? Ya terus kan banyak yang kayak bilang wah kan hidungnya berubah, mukanya berubah kan. Cuman si Avril udah beberapa kali klarifikasi kalau itu karena emang dia tuh udah berubah karena penuaan gitu loh.
Jadi nggak operasi gitu ya? Nggak operasi, nggak ada operasi dia. Ya, ya ini sama kasusnya sama kayak yang tadi Paul McCartney ya, kayak menurut gue tuh emang nggak masuk akal gitu. Dia udah meninggal terus gantiin sama orang lain. Ya. Kayak nggak mungkin aja gitu. Terus kan lu tahu Sum 41 nggak sih vokalisnya? Dia pernah manggung di Indonesia juga. Sum 41. Iya. Sum 41, iya, gua tahu. Itu band punk. Band punk. Iya. Itu vokalisnya si dari Cliff Webley itu kan mantan suaminya si Avril gitu kan. Jadi kayak nggak mungkin aja gitu lo dia nikah sama stuntman-nya gitu. Iya sih. Iya kan? Ya, aneh aja gitu. Pas nikah kan kami nikahkan Avril bin apa gitu. Pas lihat KTP, gitu Nah, beda gitu. Melissa siapa? Melissa tiba-tiba siapa Melissa Vendetta ya apa sih? Vendetta. Vendetta tuh. Busing. Gitu. Ya begitulah, menurut gua nggak masuk akal. Kalau menurut lo gimana? Masuk akal atau nih teori mungkin bisa dipikirin lebih lanjut lagi atau? Gue lebih percaya Lionel Messi lahir di Cikupa sih. Messi lahir di Cikupa. Dingin. Dingin. Teori selanjutnya. Teori selanjutnya dari musisi terkenal yang bernama Stevie Wonder. Wow, Stevie Wonder. That's what ya. Stevie hitam. Stevie Wonder itu diisukan, dirumorkan buta. Jadi itu banyak yang curiga sama kebutaan Stevie Wonder. Oh, kenapa itu? Jadi kayak cuman gimmick, cuman marketing doang biar seakan cuman buat ya naikin personality-nya dia gitu kan. Branding self brandingnya dia kayak gitu. Jadi kayak ada sempat kecurigaannya pada saat ada tiang mikrofon mau jatuh. Iya. Terus dia refleks tuh dia refleks gitu kan. dia kan buta, dia nggak tahu ayam kayak gimana. Dia taunya dia nggak tahu apa-apa gitu. Gue nggak tahu ya dia buta atau nggak. Cuman ya mungkin kalau dia buta sih ya pada saat jatuh tiang mikrofonnya mau jatuh itu dia nggak nangkep. Oh. Ini dia berusaha nangkep gitu. Jadi kayak kaget. Orang kaget gitu. Kaget itu aja. Langsung terus dia ngambil dan respon orang-orang pada saat itu ya kaget gitu. Wah, kaget. Nah, jadi ada juga Boy George ini nih, dia bersaksi kalau dia pernah dicekek, bercanda ya, dicekek dalam konteks bercanda tuh sama Stevie. Nah, dia yakin Stevie tuh punya penglihatan gitu, jadi nggak buta-buta banget. Mungkin bisa ngelihat tapi dengan kondisi 5 atau 10% dari penglihatan mata normal, manusia normal mungkin. Orang tunanetra kan biasanya sebenarnya kayak masih ada penglihatan cuman sedikit gitu. Nah, jadi mungkin buat artis-artis yang yang kalau masih kurang yakin Stevie Wonder itu buta atau enggak, coba Stevie Wonder lagi diem terus kayak bagian kemaluannya lu giniin gitu. Pasti kalau dia kayak mundur gitu berarti dia nggak buta tuh. Cuman ya gitulah, namanya orang terkenal pasti bisa aja nyembunyiin. Ya. Oke. Terus kemudian lu ada rumor apa lagi? Oh, ada lagi. Yuk, nih konspirasi selanjutnya nih dari penyanyi zaman dulu juga, legend ya. Robert Johnson menjual jiwanya kepada iblis. Oh, yang Robert Johnson yang main Batman itu yang baru. Oh, bukan, itu Robert Pattinson. Oh, Robert Parkinson. Bukan. Dia ngapain itu? Menjual jiwanya untuk menjadi terkenal, untuk dapat skill dewa begitu. Wah. Nah, jadi Bang, nih mau jiwa nggak gitu? Mau jual deh gitu. Jadi kisahnya dia tuh datang ke persimpangan jalan
untuk bertemu iblis. Persimpangan jalan di daerah Mississippi untuk bertemu iblis. Wah, Lo nggak tahu tuh Mississippi sebelah mananya itu yang bisa ketemu iblis. yang ada iblisnya gitu ya. Yang ada iblisnya gitu, jalan iblis nggak apa gitu, nggak tahu. Pokoknya persimpangan tuh perempatan ya. Sama aja sih, Sama aja. sama aja. Persimpangan perempatan apa ujung jalan sih? Persimpangan sama perempatan kayaknya sama aja deh. Sama ya, pokoknya Sama di situlah. Pokoknya dia ke sono persimpangan tuh buat ketemu sama iblis. Dia buat janjian sama iblis. Gua nggak tahu janjiannya gimana itu, pakai di WhatsApp dulu kayak si iblisnya. Cuy, ketemu persimpangan di Mississippi yuk gitu. Wah iya, COD-an tuh. Udah Jual jiwa. jual jiwanya Jual udah jiwa. di tuh gua nggak tahu juga tuh iblisnya tahu dari mana si Robert Johnsonnya mau jual jiwa gitu kan. Terus jiwanya kejual nggak tuh? Ya kejual nih, buktinya dia udah terkenal gitu. Berapa? Nggak tahu tuh iblis bayarnya pakai apa. Nah jadi kok pas usianya menginjak 27 tahun dia meninggal dunia. Terus kayak orang-orang pada mengkaitkan gitu kan, dia usia 27 tahunnya tuh udah masuk dudet gitu, dia mogo isi iblisnya nagih mana bayarannya gitu. Oh, ada, jadi iblis ada DC-nya juga ya? Iya, nyamperin gitu. si Robert, nggak tahu nih, cuman gua nggak tahu nih, menurut gue sih emang ada nggak masuk akal juga ya. Di WA gitu ya sama iblisnya, woi bayar lu. Bayar loh atau didatengin gitu rumahnya, bayar gitu. Bayar woi. Jadi kalau ya logikanya gini ya, lu pesugihan emang lu ngomong-ngomong ke orang lain kan kagak? Kali aja ada yang ngomong-ngomong gitu, mungkin. Gue beli alat tuyul, Wah iya, pasti ada yang kayak gitu. gue malam jadi babi ngepet. Nah iya, ada tuh yang kayak gitu. Gak ada kan lo, kalau pesugihan juga nggak ada yang ngumbal-ngumbal juga. Nih orang tahu dari mana gitu, apa dukunnya cerita gitu. Wah ke persimpangan si Robert Johnson gitu datang ke dukun gitu, dukun di US sana. Bah, saya mau terkenal. Oh silahkan datang ke persimpangan Mississippi, di sana Anda ketemu iblis. Wah. Ya pokoknya jual jiwanya nggak ke iblis tapi ke label mungkin ya, label rekamannya. Dekat pom bensin kan ada jual jiwa itu tuh ya. Janji jiwa gitu. Janji jiwa. Kirain jual jiwa. Ya begitulah, kayak lo nih nggak siapa yang cerita gitu loh, si Robertnya jual jiwa gitu, apa asistennya apa si Robert cerita ke orang lain juga, apa dukunnya cerita ini si Robert ini datang ke saya gitu, minta terkenal, saya suruh ke persimpangan Mississippi ini. Kali dukunnya cerita kayak gitu kan, kayak ya nggak mungkin gitu, nggak mungkin ada orang pesugihan cerita ke orang lain gitu, ngumbal nggak ada malu tau gitu. Oke, teori berikutnya tinggal kenangan. Wah apa itu? Nah, jadi pada era 2000-an, sebelum tahun 2010 nih. Jadi pada saat itu ada lagu yang terkenal banget, judulnya Tinggal Kenangan. Oh ya, kayak gue tahu lagunya tanya. Ya lagunya tahu kan? Iya. Nah, jadi itu urban legend nih, menghantui ponsel Nokia pada saat itu. Kan saat itu kan banyak banget tuh yang pakai ponsel Nokia. Iya. Pernah pakai Nokia kan? Oh iya pernah. Nah, jadi sosok yang di dalam video itu yang nyanyi katanya sih namanya Gaby. Namanya Om Gaby. Nah, terus Gaby konon merekam lagu ini untuk pacarnya yang tewas kecelakaan sebelum akhirnya si Gaby ini bunuh diri. Oh, untuk lagu yang direkam sendiri pakai handphone zaman dulu kayaknya bagus banget ya. Bisa soalnya jernih gitu loh, gue udah pernah dengar kan lagu itu dia. Lagunya kayak enggak ancur-ancur suaranya. Tahu kan? Jadi kayak frekuensi suaranya tuh kayak bukan suara rekaman Nokia pada zaman. Mungkin yang milenial ngerti lah gitu. Ngerti lah ya, tahu lah ya kualitas ngerekam pakai HP Nokia zaman dulu gitu ya. Yang paling bagus juga kan nggak akan sebagus itu gitu. Sebagus itu suaranya, ya bener. Nah, jadi tuh si cewek ini bikin lagu buat almarhum cowoknya. Nah,
kualitasnya yang buruk bikin nuansa mistisnya makin nyata tuh. Enggak, menurut gua Menurut orang pada saat itu. enggak buruk waktu itu, kayak ya bagus aja gitu, terlalu bagus untuk HP zaman dulu untuk gitu loh. tahun segitu itu Iya. cukup bagus. Kayak dia emang bener rekaman gitu loh. Iya. Ya gitu. Terus nah, jadi faktanya nih, nggak tahu ini fakta atau bener, soalnya waktu itu sempat masuk ke pengadilan juga kalau nggak salah nih. Kenapa masuk pengadilan? Jadi sosok Gaby ini sebenarnya fiktif. Oh ya, Si Gaby ini tuh nggak ada. nggak ada. Jadi yang bikin lagunya siapa? Jadi gini, lagu aslinya itu judulnya Jauh. Jauh. Nama bandnya itu Karamel. Karamel. Asal bandnya ini dari Makassar, makanya kayak nggak terkenal banget. Biasanya kalau band yang terkenal gitu kan dari Bandung, dari Jakarta, dari Jogja, ya kan, dari Surabaya. Band-band daerah gitu lah ya. Ya band-band yang ada di Pulau Jawa. Nah, kalau misalnya di luar Pulau Jawa kayak mungkin kurang tenar gitu buat naik gitu. Nah, jadi tuh karena waktu itu internet belum begitu canggih. Iya. Walaupun si band Karamel ini udah bikin klarifikasi, tapi tetap klarifikasinya itu kalah sama rumor yang beredar, kalah sama stigma masyarakat yang bilang bahwa wah ini tuh Gaby. Oh, si Karamelnya udah ngomong, Karamel udah klarifikasi kan dulu lagu gua masyarakat apaan sih? Ya, lagunya Gaby. Ya, jadi Karamel jadi musuh masyarakat. Enggak, lagunya Gaby, lu ngaku-ngaku aja gitu. Nah, ini dia nih. Makanya tuh enak gitu kalau hidup di zaman sekarang tuh, kalau ada klarifikasi atau apa itu ketahuan banget itu beneran atau bohongan gitu. Ya zaman dulu susah ya. Kalau zaman dulu kita kasih AI aja tuh kayaknya pada wih ini beneran nih misalnya. Jangan zaman dulu, zaman sekarang juga masih ada yang percaya sama video AI. Ya ada aja sih, apalagi zaman dulu gitu. Misalnya Pak Jokowi lagi parkur gitu kan. Wih beneran Pak Jokowi bisa parkur. Nah, kalau sekarang kan kayak lebih literasinya udah lebih maju gitu kan. Baik literasi media sosial maupun untuk hal-hal yang lain gitu di kehidupan sehari-hari. Oke. Ini dari band favorit bapak-bapak. Yaitu Pink Floyd. Nah, ini salah satu lagunya mereka yang berjudul Dark Side of the Rainbow. Konon katanya adalah soundtrack rahasia dari film The Wizard of Oz. Rahasia? Filmnya Disney zaman dulu, tau kan film Wizard of Oz, kayak penyihir ya. Kayak lo nonton Wicked tuh yang kemarin yang main si Ariana Grande. Ya itu nyambung lah ke situ. Oh oke. Nah, jadi katanya lo tahu yang singa MGM gitu, kayak pas mulai kayak singa-singa yang intro Tom and Jerry gitu kan. Nah, katanya musiknya pas gitu ke situ. Musiknya pas ke situ. Iya. Ini kayaknya teorinya kayak agak ya penting-penting banget. Aduh. Jadi sebenarnya teorinya tuh kayak ini lagu lo pasti sama suara singa. Oh jadi di apa tuh di lagu itu ada suara singanya gitu ya? Nggak, kayak nadanya gitu, apa musiknya mirip kayak suara kayak lu kayak disinkronisasi sama auman singanya tuh nyambung gitu loh. Oh itu gimana tuh ya? Nggak tahu, pokoknya ini tuh rumornya udah dibantah sama si Pink Floyd ya itu sendiri, katanya nggak mungkin lah di tahun 1973 itu ada sinkronisasi sebagus itu. Oh tapi pada saat tahun itu udah ada singa-singaan yang kayak Tom and Jerry itu? Wah itu kan Tom and Jerry kan udah dari tahun 1940-an lah itu, ceritanya udah ada gitu. Oh. Ya pokoknya ya ini ini teori yang nggak penting-penting banget ya, cuma lagunya si Pink Floyd di sinkronisasi sama suara singa gitu kan, kayak jadi kalau nggak penting-penting banget ya cuman kenapa heboh gitu. Jadi harusnya tidak heboh sih, harusnya kita lebih heboh. Berikutnya kita akan membahas mengenai Stairway to Hell. Heaven rumornya gitu. Stairway to Hell. Oh gitu. Jadi itu kenapa itu dia? Dari band Led Zeppelin. Led Zeppelin bapak-bapak juga. Band bokap-bokap juga tuh. Tahu lagu Stairway to Heaven kan? Pasti kalian yang nonton ini minimal tahu lah itu salah satu lagu legend di dunia itu. Walaupun kalian gak suka genre-genre lama, tapi kalian harus tahu bahwa itu salah satu lagu
legendaris, lagu ikonik gitu. Nah, Stairway to Heaven ini sendiri, nah pada kan booming banget nih. Terus pada tahun 82 gitu tuh. 82. Iya, pada tahun 82 ada seorang apa ya? Dia kayak kerja di TV gitu. Namanya Paul Crouch. Dia ngeklaim bahwa ada teknik black masking gitu. Black masking, yang apa tuh menyembunyikan makna gelap. Oh gitu. Jadi sebenarnya lagu ini udah dibikin sedemikian rupa untuk lagu yang dibuat untuk satanik gitu. Oh ya. Untuk iblis. Oh. Tapi ketika lagunya diputar menjadi lagu biasa, lagu yang bagus, lagu yang legendaris. Jadi sebenarnya ini lagu Stairway to Heaven ini, lagu legendaris ini punya makna gelap. Oh, gelap. Kalau lagunya diputar secara terbalik. Emang udah ada yang pernah muter secara terbalik? Ada. Di YouTube banyak. Nah, YouTube kan yang buat orang-orang kayak bisa aja gitu dibuat kebetulan. Ya, mungkin cuman kebetulan. Kayak apa sih namanya? Lagi kenapa gitu orang kok bisa kepikiran gitu ini lagunya bagus coba nyetelnya kebalik gitu. Gue nggak pernah kepikiran begitu. Bisa jadi ya, mungkin banyak lagu-lagu ngetop di dunia kalau misalnya diputar terbalik gitu ada makna yang terselubung gitu kali ya. Iya. Makna yang kebetulan terselubung. Gitu kayak kepikiran aja gitu loh. Ini emang orang-orang zaman dulu nggak ada kerjaan, kayaknya dulu nggak ada Facebook, TikTok, apa Instagram, apa segala macam. Kalau ada pasti siapa tuh namanya si Paul Crouch ini nggak bakal kepikiran buat muter lagunya secara terbalik tuh kayaknya. Iya. Nah makanya tuh jadi ini nggak tahu juga ya, karena ini nggak keluar dari mulutnya para Led Zeppelin ini sendiri gitu kan. Jadi ya apa tuh, ini masih tanda tanya, ini masih bisa dibilang dengan sebutan rumor gitu kan. Rumor. Oke, next, Rumor itu dari band yang disukai bapak-bapak juga, dari Scorpion. Scorpion ya, band legend. Lo tahu lagunya kan yang judulnya Wind of Change kan, yang intronya ada suara siulan gitu. Nah, kayak gitu. Yang tet gitu. Nah, katanya siulannya itu ditulis oleh agen CIA. Waduh, ngapain itu mata-mata Intel begitu? Itu nulisnya gimana juga coba? Nah, coba lu tulis di papan tulis. Nah, coba. Itu tulisannya. kalau lu tulis sweet you gitu. Itu cara bacanya. Itu pasti sweet you, bukan. Itu pasti gitu. Cuma nulis sweet doang. Itu mungkin band Scorpionnya juga pasti nejemahinnya dengan nada yang beda gitu kan. Nah, mungkin jadi itu ini baru nih konspirasi. Ngapain juga lu mata-mata gitu bikin lagu terus. Nah, jadi itu tujuannya si agen CIA nulis siulan ya, walaupun kita nggak tahu nulisnya gimana gitu kan. Jadi itu sebagai propaganda untuk menyerang komunis gitu, Rusia pada saat itu, karena katanya Scorpion itu akses ke Rusianya lebih gampang. Oh, mereka band Jerman ya? Jerman. Scorpion Jerman. Ada gimana ceritanya gitu, orang Rusia takut sama siulan yang tutut gitu. Ayo kita perang, kita serbu gitu. Itu ya mungkin gitu ya, Alex Terrible dengan lagunya Scorpion Wind of Change gitu, yang lo tahu Alex Terrible kan ya, badannya gede, tatoan gitu, yang soalnya kayak beruang gitu kan, dengan lagu Wind of Change kayak langsung takut gitu kan, langsung ngumpet di balik selimut. Jadi itu makanya jadi ini bukan konspirasi lagi, ini kebodohan ini. Kebodohan. Ini agen CIA tapi lu bodoh gitu. Mau apa gitu kan, agen CIA gitu datang ke agensinya si Scorpion, tolong tulis lagu siulan ini dong untuk propaganda, kita harus melawan Rusia gitu. Oh, kita harus melawan dengan cara bersiul.
Nah, katanya rumor ini pernah didalami ya, ditelusuri oleh seorang jurnalis yang bernama Patrick gue nggak tahu bacanya gimana, Raden Keefe, gitu pokoknya, nanti lu baca aja nanti di bawah. Dia sempat menelusuri juga kebenaran rumor tersebut, dan nggak tahu akhirnya gimana. Iya, nelusurin doang. Ya. Jadi cuman nelusurin terus Oh ya udah. dan nelusurin doang gitu. Nah, jadi emang ini kurang ajar ini. Jadi cuman bikin konspirasi hanya sebagai konspirasi, nggak dijadikan fakta begitu. Oh ya. Ya paling kalau kayak gitu sih, Iya, coba lo. gue nggak tahu sampai sekarang logikanya nggak masuknya gimana itu. Vladimir Putin dengar lagu Siolan Wind of Change merinding. Merinding. Orang yang udah punya S400 gitu kan, dengar siulan langsung merinding gitu, gimana gitu. Ya pokoknya ya itulah beberapa teori konspirasi dalam dunia musik. Kalau misalnya kalian juga ada konspirasi-konspirasi yang kalian tahu, kalian bisa share di kolom komentar. Jadi biar biar lebih banyak belajar lagi kita semua harus saling berbagi. Ya. Oh, paling kurang lebih kayak gitu ya, Jaya. Kalau misalnya mungkin teman-teman punya pendapat lain tentang teori-teori yang udah tadi kita jelasin, silahkan tulis aja di kolom komentar. Kalau kalian nggak suka, kalian boleh nggak setuju gitu, kalian tulis. Kayak mau berdebat di kolom komentar, kita boleh silakan. Kalian kalau mau berdebat, kalian nggak suka sama enggak, teori ini benar, ada buktinya. Ya, iya kayak gitu. Kalian tulis aja yang sebanyak-banyaknya, kalian tulis aja. Ntar kita biarin. Oke, kalau gitu, yo. Sampai ketemu di next video hanya di Konspirasi. Iya.